Faslun fi raf'i sauti bil qiraah, pasal tentang mengangkat suara ketika membaca Quran. Hadza faslun muhimmun. Pasal ini atau bab ini muhimmun, sangat diinginkan. Yang bagi ayyu'tana biha, seyogyanya ayyu'tana biha, yu'tana itu khusyuk atau tadarru' bihi terhadap baca Al-Quran. I'lam annahu ja'at ahaditsun katsirah, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya telah datang hadis yang banyak fis sahih, dalam sahih wa ghairihi maupun dalam lain sahih yaitu musnad, dalatun ala istihbabi raf'i shauti bil qiraah, dalil-dalil yang menunjukkan kesunahan mengangkat suara dalam membaca Al-Quran. Ini sunnah ya, kalau mengangkat suara baca Quran itu sunnah. Kalau ada yang negor ya berarti dia nggak ngerti sunnah ya. Di masjid kita lagi nakrir kemudian ditegur gitu. Maklum bapak itu kan nggak ngerti sunnah. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Kita yang ngerti udah ngalah aja. Ya, kadangkala kebenaran itu tidak harus menang. Ya. Kadangkala kebenaran itu tidak harus menang. Mengalah untuk mendapatkan hati seseorang kan baik itu. Mengalah untuk mendapatkan hati seseorang. Ya belum tentu mereka yang menang akan mendapatkan simpati dari seseorang kan enggak. Kadangkala justru dengan mengalah beberapa simpati itu akan datang. Kamu ngalah saja kalau ditegur. Tolong suaranya gak usah keras-keras. Emang nggak boleh ngaji Quran keras-keras. Keras kan nggak boleh. Ngaji Quran ini boleh a'udzubillah, nggak boleh keras-keras, nggak boleh. Maaf, masuk berarti boleh. Masuk ya boleh. Oke, waja'at atharun dalatun ala istihbabil ikhfa, dan sungguh telah datang athar penjelasan dalatun yang menunjukkan ala istihbabil ikhfa, terhadap kesunahan ikhfa, membaca dengan samar, wa khafdis sauti, dan meredupkan suara, wa sanadkuru minha, dan kami akan menyebutkan sebagian, torofan sebagian, yasiran dengan sangat mudah, isyaratan ila asliha sebagai isyarah kepada asalnya, insyaallah taala jikalau Allah Subhanahu wa taala meridhoi, menghendaki. Jadi ada sunnah mengangkat suara ketika baca Quran, ada sunnah meredupkan suara ketika baca Quran. Ada sunnah-sunnahnya, ada tempat-tempatnya. Jadi mentang-mentang kamu hafal Quran bacanya keras, ketika di mall kamu baca keras, ya enggak. Datang ke Moka gitu kan, datang ke Moka, gayanya kan, mau masuk ke lantai 4 ya. Lantai 4 apa? Bioskop ya, udah ngecek bioskop. Tutup mas, katanya. Salah, belum waktunya, masih tutup kemarin saya ke sana. Masih tutup. Ya, di sana ngaji-ngaji, wah, belum tempatnya. Nah, nanti ada itu. Qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairuhu minal ulama, seperti dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairuhu minal ulama, dan lainnya dari ulama. Wa tariqul jam'i bainal akhbari wal athar al-mukhtalifah fi hadza, dan jalan mengumpulkan di antara kabar dan petunjuk al-mukhtalifah yang berbeda-beda fi hadza, dalam kondisi ini. In kana al-israr ab'adu min ar-riya fa huwa afdalu min haqqin man yakhafu dzalik. Apabila israr itu membaca dengan sir, membaca dengan hati atau membaca dengan sembunyi-sembunyi ya, membaca Al-Qur'an dengan sembunyi-sembunyi, ab'ada min ar-riya, menjauhkan dari sifat riya ya. Fa huwa afdalu fi haqqin, sesungguhnya dia lebih utama fi haqqin, dalam kebenaran, may yakhafu dzalik, atas orang-orang yang takut terhadap riya. Jadi kalau kamu takut riya ya, takut ada sifat sombong, riya, ujub, takabbur dalam hati ketika baca jahar, suaranya bagus misalkan kan, bismillah, pakai Misyari Rosid kan, lagunya pilih lagu gak bisa kok pilih. Pakai lagu Misyari Rosid kan, suaranya keras. Orang itu lihat ini. Padahal dalam hatinya ada riya.
Orang-orang yang kayak gitu yang dalam hatinya riya, baca Qur'annya tidak afdol. Lebih baik suaranya pelan tersembunyi, suaranya sir gitu. Nek Habib Ustaz aku emang gak bisa Ustaz, suara aku emang kayak gini Ustaz. Tapi suara sir gak bisa ngapal Ustaz. Emang kayak gini, udah jelek, keras lagi. Ini mah gak ada ria-rianya Ustaz. Gimana orang suaraku aja jelek Ustaz? Ya wis lah, nikmatin aja itu suara dari Allah. Fa in lam yakhfar riya bil jahr wa raf'as saut. Apabila kamu tidak takut riya, kalau tidak takut riya, maka boleh baca dengan jahar dan mengangkat suara. Ya, kalau kamu tidak takut riya, ya diangkat aja suaranya. Kalau saya dulu terus terang ketika masih muda ketika masih proses menghafal itu lebih banyak riyanya. Terus terang saya ngaku jujur lebih banyak riyanya. Gimana nggak riya? Saya masih kecil hafal Quran lancar kan dulu. Kalau sekarang nggak lancar. Dulu lancar gitu. Apalagi kalau ada santri putri itu, Qurannya tak deleh. Nggak level saya pegang Quran, nggak level. Quran deleh ngaji depan pandai pondok putri. Semakin sering ditakzir semakin bahagia gitu. Dulu. Bener di pondok itu. Gimana ditakzirnya depan rumah Mbah Yai. Depan rumah Mbah Yai kan pondok putri. Suaranya kan Kang Lukman, senang. Kang Lukman masih senang. Makanya suruh dulu. Kak tahu kan kamu kan Zayang sama Phil kan pernah kemarin ikutkan alumni Kudus. Itu semua tua-tua. Saya paling muda. Mereka kan ngaku kalau saya itu masih kecil. Ada beberapa baru ketemu saya kemarin. Masih gede awakmu saya gitu. Iya. Mereka ketemu saya masih kecil. SMP. Sekarang sudah gede. Minimal gede badannya lah, walaupun enggak gede orangnya. Fal jahru wa raf'us shaut afdalu li anna al-amal fihi aktsar. Adapun atau maka jahar dan mengangkat suara itu lebih diutamakan atau lebih afdal li anna al-amala fihi aktsar, karena sesungguhnya amal di dalam jahar itu banyak sekali. Kalau kamu tidak takut riya, lebih baik bacanya dengan jahar. Fa insyaallah kalau baca jahar itu banyak amalnya. Orang yang nggak tahu kamu kalau kamu sedang ngapal, jadi termotivasi. Itu ada Zayan, ya ada Zayan sudah ganteng, ngapal Quran, suaranya enak. Aku pengen kayak dia. Banyak orang termotivasi karena kamu. Itu banyak amalnya. Selama kamu bisa menjaga hati dari sifat riya. Wali anna faidatahu tata'adda ila ghairihi. Karena sesungguhnya faidah dari jahar tata'adda ila ghairihi, telah disiapkan ila ghairihi, terhadap lainnya. Wan naf'ul muta'addi afdalu minal lazim. Kemanfaatan yang memberentek muta'addi itu bahasanya berentek. Kemanfaatan yang menyebar itu lebih diutamakan daripada minal lazim, daripada keutamaan yang menyendiri, yang tersendiri. Coba kalau kamu baca sir, baca Al-Qur'annya dengan sembunyi-sembunyi sir. Orang nggak akan tahu kalau kamu hafal Quran, nggak akan tahu kalau kamu hafal Quran. Tapi ketika kamu bisa menjaga hati ini dari sifat riya, kamu bacanya dengan jahar, itu lebih utama. Karena apa? Karena banyak amal di dalamnya, karena banyak kemanfaatan yang akan tersebar di muka bumi ini kalau orang itu tahu kamu penghafal Al-Quran. Ada kalanya gitu. Jadi tunjukkanlah dirimu kalau memang kamu penghafal Al-Quran dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang harus menunjukkan jati dirimu, supaya kemanfaatan itu banyak tersebar di sekelilingmu. Silahkan sembunyikan jati dirimu sebagai penghafal Al-Quran kalau memang kamu tidak bisa menjaga hati ini dari sifat iya. Wah, keren itu. Keren. Saya paling senang ngomong hafid itu kalau di depan santri-santri. Kalau sama orang-orang awam, orang-orang umum tidak nyambung. Kalau depan santri-santri yang backgroundnya santri ngomong hafid, harapannya mereka yang belum menghafal bisa ikut menghafal. Harapannya seperti itu. Oke.
Wali annahu yuqidhu qalbal qari. Wali annahu yuqidhu qalbal qari. Dan sesungguhnya yuqidhu itu menaungi qalbal qari, hatinya pembaca. Wa yajma'u hammahu ilal fikri fihi, dan wa yajma'u hammahu, dan mengumpulkan hammahu, keinginan-keinginannya, ilal fikri fihi, kepada memikirkan fihi, di dalam faidah tadi. Jadi yang kalau kita sudah berani baca jahar di muka umum, mengangkat suara, sesungguhnya itu menjadikan hati kita itu semakin penuh, dan apa yang menjadi tujuan kita itu banyak dipikirkan oleh banyak orang, banyak dipikirkan. Orang itu kemudian menjadi mikir. Wa yasrifu sam'ahu ilaihi, dan menghapuskan sam'ahu, pendengarannya, ilaihi, terhadapnya. Wa yatrudun naum wa yazidu fin nasyati. Wa yatrudun naum, dan toroda itu mengurangi atau apa ya, intinya tidurnya itu enggak mengurangi tidur. Wa yazidu fin nasyati, dan menambah semangat, menambah rajin. Makanya kalau baca Quran jahar itu banyak faedahnya. Minimal kamu nggak ngantuk kan kalau baca jahar, bener nggak? Ya kalau bacanya pelan-pelan tiba-tiba itu. Kalau baca jahar coba kayak Habib, kayak kalau saya nggak pernah dengar saya baca jahar. Habib itu baca jahar keras. Ini coba nggak ngantuk dia. Dia tidur kalau pas memang suaranya jahar, suaranya setir itu dia tidur. Yang terdengar hanya ngorok. Makanya kalau Habib itu kalau dia lagi ngaji, dengar saya baru masuk masjid udah kedengar Habib itu ngaji itu. Pokoknya kalau nggak ngaji dia berarti, kalau nggak ada suara Habib berarti nggak ngaji. Udah gitu aja gampang aku ditanya. Iya. Al-Quds ini ramai karena Habib suaranya keras sendiri. Pokoknya kalau dari depan masjid, pintu masjid depan itu yang gini, nah itu udah kedengaran Habib lagi ngaji. Pokoknya dari pintu itu kalau nggak ada suara berarti Habib nggak ngaji. Kalau Habib nggak ngaji berarti nggak merojaah. Kalau dites pasti nggak lancar. Pokoknya kalau dalam satu hari itu saya sering lewat itu dengar berarti bocah ini ngaji. Karena kan suaranya paling keras. Nah kamu yang lain kan nggak pernah ngerti aku merojaah kapan, kan nggak pernah. Karena suaranya nggak keras. Karena apa? Nambah rajin. Kalau suara keras itu makin rajin. Saya punya kawan namanya Cak Ikhwan. Itu kalau ngaji di makam Sunan Kudus itu mesti dimarahin sama penjaga makam. Suaranya keras, ngelebihi wong tahlil. Orang tahlil itu sudah pakai mic kan, itu kalah keras sama Cak Ikhwan. Makanya kalau Cak Ikhwan lagi ngaji di makam Sunan Kudus diusir. Cak, gak usah ngaji gini Cak, sama Cak, ngaji kono-kono Cak. Sampai ngaji di makam umum aja. Makam umum itu makam masyarakat umum, bukan makam Sunan. Makam masyarakat umum kan di pinggiran kota. Ngaji di makam umum aja. Kan sepi nih kono-kono cewek aja. Kalau di makam Sunan kan banyak jamaah perempuan-perempuan, kan bikin semangat kan? Kalau kamu nggak ngerti. Aduh, wa yuqidhu ghairahu min naim aw ghafilin wa yunashituhu. Dan apa ya? Yuqidhu ghairuhu mempengaruhi ghairahu lainnya, min naim dari orang-orang yang tidur, aw ghafilin atau orang-orang yang lalai, wa yunashituhu dan menjadikannya rajin. Orang yang lalai, orang yang tidur itu kalau dengar suara kamu lagi ngaji, itu mesti mereka semua langsung bangun. Habib aja ngaji kok, masa aku turun, masa saya tidur gitu. Habib aja ngaji kok, masa aku tidur, ngaji lagi. Orang yang lagi lalai kan, lagi benar-benar lupa sama tanggung jawabnya karena dengar kawannya ngaji, semangat lagi ngaji. Qalu wa mahma hadarahu syai' fi hadzal niyah fal jahru afdal. Ada kalanya hadarahu syai', kehadirannya sesuatu, min hadhihi niyah, dari niat ini, maka jahar lebih diutamakan.
Kalau kamu punya niat seperti yang di atas tadi, itu jahar lebih diutamakan, baca jahar. Tapi kalau niatnya riya, pamer, sombong, ya lebih baik sir. Tapi kalau kamu punya niat, ya Allah semoga orang yang mendengarkan ini dapat rahmat. Karena kita baca Quran, orang yang mendengarkan aja dapat rahmat, ya kan? Kamu lagi teriak-teriak di atas itu, lantai 2 itu senangnya kan. Kalau lantai 2 ini majelisnya Habib, ini lantai 2. Atau kalau film majelisnya di mana nggak ngerti. Mas Eko majelisnya pindah-pindah Mas Eko. Sedangkan pojok sebelah sana. Yang ngaji rupanya tak lihat suaranya mana kan, rupanya lagi tidur. Mas Eko sering gitu di karpet itu biasanya. Saya merhatiin sebenarnya, walaupun nggak negur kamu, saya merhatiin. Ya nggak apa-apa, saya juga gitu dulu, masih mending kamu. Kalau saya parah kok. Saya bangun tidur aja langsung baca Quran, nggak wudu lagi. Kalau kamu harus mending wudu itu. Kan kamu santri, kalau saya kan begundal. Saya saking semangatnya tadarus, takrir, hafalan, itu bangun tidur langsung ngaji lagi. Nggak sempat wudu. Kalau kamu kan masih mending kelihatan. Emang tidurnya udah 4 jam kamu. Ya bayangin cuma tidur dari jam 8 sampai zuhur. Dari jam 8 sampai zuhur, dan berapa jam itu tidurnya? Ampun. Aku di sini masih ngetik tak. Kamu astaga. Aku mikir ini kalau setoran habis zuhur nggak ada yang siap semua, ini jelas. Gimana mau tidurnya? Aduh. Gak apa-apa sih. Tidurnya santri berpahala juga kok ya. Tenang aja, berpahala ya. Iya Ustaz, senang. Alhamdulillah ya Allah. Fa ini jama'at hadhihi niyah tadha'af al-ajr. Maka apabila mengumpulkan niat-niat ini semua, niat-niat yang baik ini semua, supaya orang yang tidur bangun, supaya orang yang lalai menjadi rajin, supaya orang yang mengurangi tidur niatnya agar menjadi rajin, kemudian supaya orang itu banyak berpikir kalau sudah kamu tahu baca Quran gitu kan. Kemudian mendengarkan menolak pendengaran yang lain daripada dengerin yang lain, karena kau bacanya jahar lebih baik dengerin kamu. Misalkan ada dua suara nih, satu suara dangdut, satu suara Al-Quran, kamu lagi ngaji. Yang harus keras apa? Suara kamu. Supaya orang itu gak dominan dengerin dangdut aja kupingnya. Coba kalau kupingnya dengerin dangdut kan. Kalau dengerin Quran kamu ada dia anteng dengerin. Jadi kadang ini. Kadang kupingnya dengerin dangdut, dengerin itu. Kalau kamu datang ke rumah saya aja, keren rumah saya. Makanya saya kadang itu jengkel juga. Saking jengkelnya saya, itu saya sering setel murotal itu keras-keras, sengaja tak kerasin murotal ngaji atau lagu-lagu sholawat itu tak kerasin. Karena depan saya 2 rumah itu dangdutan tiap pagi. Bayangin kalau tiap hari dengerin dangdut, anakku tiba-tiba bisa lancar dangdut, kan bahaya dia, apalagi Ibra cerdasnya luar biasa kan. Bisa hafal dangdut, makanya kemudian tak setel itu keras-keras, sholawat itu keras-keras. Kalau nggak gitu kan bukan niat kita itu. Kadang saya ngaji sengaja keras di depan rumah itu, ngaji sengaja keras, bukan karena ingin lihat Ustaz ini hafid, enggak. Daripada anak saya dengerin dangdutan, madorotnya lebih bahaya daripada saya. Kalau saya karuan sudah banyak dosanya, kamu karuan sudah banyak dosanya. Anak saya masih kecil, tiba-tiba nanti besar yang apa dangdut, goyang lu mang. Masih ingat saya lagunya itu. Ya Allah bahaya ini. Makanya kalau kita bisa mengumpulkan niat-niat yang baik ini, tadha'afal ajru, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Tadha'af itu dilipat gandakan, al-ajru pahala, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Baik. Kadang-kadang baca jahri itu penting. Misalkan kalau seperti momen musabaqah. Momen musabaqah itu suara kamu harus ditampilkan beneran. Enggak boleh pakai suara-suara yang musabaqah pakai biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mungkin. Suara musabaqah kan yang dilombakan apa? Keindahan baca Al-Quran. Kamu bisanya lagu apa? Pakai surem, asal jangan surem.
pakai Syekh Sureh, pakai lagu apa Sudai, Matrud, Gomidi. Sebisanya kamu pakai lagu apa? Kalau saya kan suram misalnya. Nah, kamu pakai lagu itu, semangat baca Quran. Karena lagi musabaqah. Saya terus terang saya punya himmah ngafal Quran karena SD saya sudah belajar di majelis musabaqah dari kecil, karena bapak saya Dewan Hakim Provinsi kan, ketua mimbar tahfidz sama tafsir bapak saya, sebelum Pak Yusuf itu bapak saya. Makanya ketika diajak itu saya, anak-anak kecil hafal Quran 10 juz, hafal Quran 20 juz, bikin saya semangat. Dari situ saya pengen minta ngapal. Bukan karena saya cerdas, enggak, tapi karena termotivasi itu. Niat yang kuat, himmah yang kuat dibarengin dengan action atau if'al yang kuat, perbuatan yang kuat. Jadilah saya 9 bulan hafal Al-Quran. Niatmu kuat, tapi kalau tidurmu lebih kuat daripada niatmu, tidak akan pernah selesai hafal Al-Quran. Allah. Ya. Niatmu kuat, kalau mainmu lebih kuat daripada niatmu. Naudzubillah min dzalik. Niat kuat, perbuatan harus kuat juga. Perbuatan ngajinya, ngapalnya harus kuat. Insyaallah akan cepat. Saya itu masih, pokoknya ada yang cetak rekor 1 tahun hafal Al-Quran, tak kasih hadiah beneran pokoknya. Tak kasih hadiah, walaupun hadiahnya itu perempuan misalnya. Berat Ustaz ya? Bingung deh. Oke. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali berkata rahimahullah, wa lihada qulna al-qira'ah fil mushaf afdal fa hadha hukmul mas'alah. Maka dalam kondisi ini kami mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an dengan mushaf itu lebih utama. Fa hadha hukmul mas'alah, maka ini merupakan hukum dari masalah itu. Jadi kalau ada orang baca Quran dengan mushaf itu lebih utama, karena apa? Karena dengan baca mushaf banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kamu dapatkan. Wa mal athar al-manqulah, dan adapun penjelasan-penjelasan al-manqulah yang telah dikatakan, fa katsiratun, banyak sekali. Wa ana usyiru ila atrafin min ba'diha, dan aku akan jelaskan ila atrafin kepada bagian-bagian atau kepada pinggiran-pinggiran, bagian-bagian min ba'diha, dari sebagiannya. Tsabbata fi sahih, telah ditetapkan, telah disebutkan dalam sahih. Sahih itu maksudnya Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Hurairah telah mendengarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Apa saja yang telah Allah izinkan terhadap sesuatu, itu sama saja apa yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izinkan, yaitu hasanis saut, suara yang bagus. Jadi Allah itu senang sesuatu dan Nabi juga senang sesuatu. Yang disenangi Allah dan Rasul ialah suara yang bagus. Ya, ini yang suaranya bagus itu ada Zayan, ada Fil, suaranya bagus. Ya. Tapi kurang apa? Yataghanna bil Quran, yataghanna, bersenandung bil Quran, dengan Al-Quran, yajharubi, dan membacanya dengan jahar. Jadi kalau baca Quran itu harus taghonni, benar-benar pakai lagu. Ya, Zar ya, ngaji pakai lagu. Kamu udah punya lagu nih, Zar. Ini belum ketemu lagunya ini. Coba kamu kolaborasi misalkan dangdut sama pop misalkan. Bukan lagu itu maksudnya. Lagu bacaan maksudnya, lagu bacaan, gaya bacaan ngaji Quran. Kalau Habib kan sudah ada lagunya. Di lagu versi dia. Mas Eko sudah ada lagunya. Ini mau diganti pakai lagunya Phil, gak ketemu. Kita gak ketemu. Zayan belum punya. Tapi Zayan coba temu. Kamu belajar sama Phil yang sudah. Jangan belajar sama Habib, tambah parah. Saya belajar sama Phil atau belajar sama Nisa.
Nah itu insya Allah. Belum jadi sama Habib aja parah deh. Sudah. Sadis. Imam sadis. Ya, belajar. Saya belajar. Jadi harus takon nih, baca itu harus pakai lagu berlagu. Ya jaharubi dan bacanya dengan jahar. Rawahul Bukhari. Makna adzina yaitu istama'a. Adzina itu istama'a. Apa yang telah Allah dengarkan terhadap sesuatu dan apa yang telah Nabi dengarkan. Nah, adzina itu dengar ya maksudnya. Perdengarkan ialah suara yang bagus. Adzina itu maknanya mendengarkan, bukan idzin. Wahya isyaratun ila ridho wal qabul, dan isyarah ini ialah ila ridho terhadap keridhaan wal qabul dan diterima. Jadi boleh saja kamu baca dengan suara jahar asal memang kamu bisa taghanul Al-Qur'an, bisa mendendangkan Al-Qur'an. Makanya bagaimana Ustaz dengan langgam Jawa? Tidak apa-apa langgam Jawa. Itu kan bagian taghanul Al-Qur'an. Asal sesuai kaidah tajwid. Kalau saya nggak bisa, saya kan nggak bisa mendendangkan. Tidak apa-apa. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad utita mirmaron min marasimi ali Daud. Ini aku nggak tahu ya. Saya nggak tahu maknanya ya. Nanti akan saya cari ya. Sungguh telah datang kepadaku. Nah ini akan aku tak lihat nanti ya. PR dilewatin, skip dilewatin. Wa fi riwayatin li Muslim anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitani wa anna astami'u li qira'atikal barihah. Sesungguhnya ra'aitani aku telah mengetahui, wa anna astami'u dan aku mendengarkan, li qira'atika atas bacaanmu al-barihah. Al-barihah yang indah. Al-barihah itu yang indah. Jadi Nabi itu senang kalau mendengarkan suara ada bacaan yang indah. Makanya Nabi itu paling senang kalau Bilal bin Rabah azan. Karena Bilal kalau orang Ethiopia, Bilal kan orang Ethiopia. Orang Ethiopia itu kalau ngaji, orang yang hitam-hitam, badannya hitam semua, yang putih hanya giginya. Orang Ethiopia itu pandai sekali mendendangkan. Ini Bilal kalau azan itu senang kesenangan Nabi. Karena pandai mendendangkan. Coba kamu lihat aja di YouTube itu, orang-orang yang hitam-hitam ngaji Quran, enak-enak suaranya. Padahal orangnya hitam. Cocok kamu deh. Serius kamu banget. Habib banget ini. Rawahu Muslim, riwayatkan oleh Imam Muslim, aidan min riwayatin Buraidah bin Husayb, dari riwayat Buraidah bin Husayb. Wa an Fadalah, dan Fadalah dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahu asyaddu adzanan ila rajulil hasanis sauti bil Qur'ani yajharu bih. Allah Subhanahu wa taala sangat menyenangi, asyaddu sangat menyenangi, adzanan mendengarkan, ila rajul kepada seseorang al hasanis sauti yang memiliki suara baik, memiliki suara bagus, bil Qur'an dalam baca Al-Qur'an, yajharu bih membacanya dengan jahar. Jadi Allah tuh senang. Makanya kalau ngimam pakai suara yang bagus ya. Nizar ini nggak punya suara kalau ngimam, pakai suara yang bagus ya. Makanya kalau ngimam itu yang apa? Yang sudah stabil ngimam itu Habib, sudah stabil ngimam. Dia mau dipaksain apanya gitu aja. Feel mentalnya dibenerin lagi. Ya, kalau ngimam cepat itu bukan berarti cepat-cepat gerakannya cepat, enggak. Bacaannya tetap bacaan yang tartil. Bacaannya tartil. Cepatnya itu harusnya baca 10 ayat, kita baca 2 ayat tapi tartil. Ya, kalau baca yang panjang, surat-surat yang panjang cepat tapi tidak mengurangi kaidah tajwidnya. Itu harusnya seperti itu.
min sahibil qainah. Ini tak lihat dulu 1 2 6 1 2 6 min sahibil qainah. 1 2 6 min sahibil qainah al-mughanniyah. Oh, dari seseorang al-qainah yang memiliki suara bagus. Di sini maknanya al-mughanniyah. Mughanniyah itu orang yang mendendangkan bacaan. Dari seseorang yang memiliki kemampuan mendendangkan bacaan atau suara bagus tadi. Ila qainati, kepada qainati, kepada dendangan yang bagus. Kepada dendang. Qainah itu sama, artinya taghanni juga. Rawahu Abu Dawud. Wan Abi Musa radhiyallahu an aidan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu aswata Ruffafi al-Ash'ari bil laili hina yadkhuluna. Sesungguhnya aku telah mengetahui suara Ruffaf al-Ash'ariyin, suara sekelompok orang al-Ash'ari bil laili pada waktu malam hari, hina yadkhulun ketika mereka semua masuk. Wa a'rifu manazilahum, dan aku mengetahui tempat tinggal mereka, min aswatihim, dari suara-suara mereka, bil Qur'anil billail, suara-suara mereka membaca Al-Qur'an pada waktu malam hari. Jadi Abu Musa itu kalau ingin mengetahui dia orang Asy'ari, ya, Al-Asy'ari ini suatu kelompok orang, ya, itu ketika masuk daerah itu dia akan tahu, oh ini sedang baca Quran, ini orang Asy'ari ini, karena suara mereka bagus-bagus. Dia baru masuk tempat manazil, itu tempat-tempat mereka, tempat persinggahan mereka, tempat rumah mereka, tempat mereka bermukim, dia datang ke situ langsung ketahuan, oh ini orang Asy'ari, karena suara mereka bagus. Wa idza kuntu lam ara manazilahum, apabila aku tidak mengetahui tempat mereka, hina nazalu bin nahar, ketika nazalu kami turun bin nahar pada waktu siang hari, karena pada waktu siang hari mereka tidak baca Quran, sehingga Abu Musa tidak tahu mana orang Asy'ari, tidak tahu. Rawahul Bukhari. Ini kata Nabi ngomong gitu, ya. Nabi ngomong gitu. Wa anil Barra bin Azib, dari Imam Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an bi aswatikum, dengan suara kalian. Nabi ngomong gitu. Kalau ngaji Quran ya harus pakai lampu. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. An Abi Dawud an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu samiha dhajjatan nasin fil masjid yaqra'una al-Qur'an faqala tuba lihaula'i kanu ahabban nas ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Dawud, dari Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya beliau mendengarkan dhajjatan nas, suara manusia, fil masjid, di dalam masjid, yaqra'un al-Qur'an, sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian beliau bersabda, beruntunglah, lihaula'i, kepada orang-orang, kanu ahabban nas, yang telah dicintai oleh manusia, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu punya suara bagus, ya, dhajjatan nas itu punya manusia yang memiliki suara bagus, beruntung. Kalau saya kan suaranya karuan jelek, ya saya, aku jelek, tapi saya masih berharap. Makanya yang andalan saya ketika saya ngaji Quran ya cuma tajwid fashohah saja, tajwid dan fashohah. Kalau diadu, insya Allah menang saya daripada kamu. Kamu punya suara bagus tapi nggak punya fashohah sama tajwid. Saya suara jelek tapi insya Allah saya punya fashohah, punya tajwid. Cuma itu saja andalan saya. Ya, walaupun nggak kelihatan bagus juga, tapi rotok mending lah daripada suara Mas Eko maksudnya. Kalau Mas Eko baru alif lam mim udah langsung sujud ya. Langsung dia nggak kuat kena auranya alif lam mim. Aduh.
Kemudian wa fi itsbatil jahr ahaditsun katsirah. Dan dalam menentukan jahr, menetapkan jahr itu banyak sekali hadisnya. Oke, kawan-kawan yang berbahagia, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup karena sudah banyak kita dapat malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga tetap semangat mengaji dan menambah hafalan, ya, dan semoga Allah jadikan antum semua jadi hafidz hingga selesai tepat waktu, kuliahnya lancar, orang tuanya sehat selalu. Demikian akhirul kalam, Allahumma fiqh lakum min tariq hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa dalilun li qalbi 'inda jali wa khairati fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa qallati wa sahil 'alayya hifdhahu thumma darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati